Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para pemirsa LDTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, berbuat baik kepada sesama manusia itu merupakan ajaran universal. Hampir semua manusia dalam sebuah lingkungan masyarakat diharuskan untuk melakukannya. Semua ajaran agama mengajarkan bagaimana berbuat baik pada orang lain. Nah, terutama kita sebagai warga Islam, seorang muslim, berbuat baik itu merupakan salah satu bentuk ibadah dan wujud dari akhlakul karimah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, menjadi pribadi yang bermanfaat itu menjadi salah satu karakter yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, rawahu at-Tabrani. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari hal tersebut, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jika kita terbiasa melakukan perbuatan baik, selain mendapatkan pahala dari Allah, kita juga akan mendapatkan simpati, mendapatkan kasih sayang dari sama manusia. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Berbuat baik pada orang lain ternyata sama saja kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Hal inilah yang menjadi dasar bagi umat muslim untuk senantiasa memelihara kebaikan, terus mengamalkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu akan manfaat untuk diri kalian. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan dari saudaranya, maka Allah juga akan membantu keperluannya, sehingga bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, baik secara umum maupun secara khusus untuk dirinya. Allah memberikan perintah kepada umat Islam agar selalu berbuat baik pada sesama. Nah, dengan demikian kebaikan itu juga akan kita rasakan, baik itu di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Dalam Al-Hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahannya orang iman, artinya membantu orang iman, membantu orang lain dalam kesusahan dari berbagai kesusahan di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Saudaraku, mari kita bantu saudara-saudara kita supaya bisa lepas dari kesulitan, dari kesusahan, supaya kita juga akan senantiasa ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam setiap kesulitan yang kita alami, supaya benar-benar mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Maka niat kita harus diniati karena Allah. Terkadang orang yang berbuat baik pun, sudah diberbuat baik pun, terkadang oleh orang lain masih dicela, apalagi orang yang tidak pernah berbuat baik. Maka
jadilah orang baik meskipun tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Dilihat atau tidak dilihat, disanjung ataupun tidak disanjung, dipuji atau tidak dipuji, itu tidak penting. Penilaian manusia itu tidak penting, tetapi yang paling penting adalah penilaian dari Allah. Niat kita tetap niatnya karena Allah untuk membantu orang lain. Dalam al-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan, Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa ba'tughiya bihi wajhu. Allah itu tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu murni, memang niatnya karena Allah, mencari wajahnya Allah. Nah, sehingga kalau kita berbuat baik dengan niat karena Allah, nggak ada niat selain tidak karena Allah, maka Allah akan membuka perbuatan baik kita, sehingga perbuatan baik kita akan menjadi nasihat dan teladan untuk orang lain. Dan hanya amalan yang diterima oleh Allah yang akan memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dalam al-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Muslim, wallahu fi aunil abadi ma kanal abadu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan pada seorang hamba selama hamba itu mau menolong pada saudaranya. Nah, sehingga dari hadis tersebut berarti ketika kita menolong orang lain, menolong saudara kita, maka kita sama dengan menyiapkan wadah pertolongan yang sewaktu-waktu bisa kita manfaatkan. Ketika kita membutuhkan, Allah akan memberikan pertolongan. Nah, perbuatan baik itu bisa menjadi amalan andalan yang dapat kita gunakan saat kondisi kita sedang membutuhkan pertolongan. Seperti dalam hadis dikisahkan ada 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua, yang masing-masing dari ketiganya menjadikan amalan andalannya, perbuatan baiknya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Nah, sehingga perbuatan baik sedikit ataupun banyak itu pasti mendapatkan balasan dari Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Sehingga amal yang baik itu juga akan dibalas kebaikan oleh Allah. Sedikit apapun amal yang kita berikan, sedikit apapun amalan yang kita laksanakan, kita amalkan, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 Allah berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar semut hitam, sedikit apapun kepada orang lain, maka akan menemui balasannya. Maka berbuat baik itu pada siapapun, walaupun pada orang yang pernah menyakiti kita atau pada orang yang tidak kita sukai, itu tetap menjadi kewajiban bagi kita. Kita baik pada orang yang baik pada kita itu hal yang wajar, hal yang baik juga. Namun akan lebih baik lagi ketika kita berbuat baik pada orang yang tidak pernah berbuat baik pada kita. Nah, sehingga teruslah berbuat baik, jangan bosan menjadi orang baik. Andaikan belum bisa berbuat baik, minimal jangan sakiti orang lain. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.